yang udah kita jadwalkan. Tentunya kemarin sudah kita bahas terkait dengan cara duduk dan posisi duduk, dan ini juga kita akan revisi karena ada isu terkait dengan wawancara online. Jadi kita akan bahas ulang dulu terkait dengan wawancara online. Jadi sistem wawancara online ini nanti ada kaitannya dengan form yang akan dibagikan kepada kalian. Jadi nanti kalian akan mengisi form ya, mengisi form terkait dengan biodata kalian, hobi, motivasi, dan lain sebagainya. Nah, ketika kalian nanti akan mengisi form, ini kakak harapkan kalian juga mengcopy atau mengingat jawaban yang sudah kalian buat pada form tersebut. Kita juga belum tahu ini kapan formnya akan dibagikan, dan juga kita juga belum tahu kapan jadwal yang akan dilaksanakan untuk tes dari psikotes dan juga online, psikotes dan wawancara, tapi ini udah udah mengerucut karena tanggal 3 adalah pengumuman. Jadi malam ini adalah pengumuman dari kelulusan tes kesehatan dan kesemaptaan. Kemudian besok ada sosialisasi teknis, trial psikotes dan webinar. Jadi kalian fokus ke tes psikotes dulu. Kemudian baru tanggal 5 sampai 6 itu ada pengumuman pelaksanaan dari psikotes ya. Kemudian tanggal 5 sampai 6 juga ada pengumuman terkait dengan tes wawancara. Kemudian tanggal 11 sampai 15 Agustus baru pelaksanaan tes wawancara. Dan tanggal 10 sampai 13 Agustus itu pelaksanaan dari psikotes online. Nah, jadi kita di sini bahas bahwasanya dilaksanakan secara online semua ya, baik psikotes ataupun juga wawancara itu yang tersebar. Ya, itu pula. Itu yang tersebar. Jadi sekarang kembali lagi ke topik terkait dengan formulir. Jadi formulir itu nanti akan dibagikan biasanya sebelum kalian melaksanakan tes wawancara. 1 hari sebelum kalian melaksanakan tes wawancara, biasanya seperti itu. Dan kakak harap kalian harus mencatat ataupun juga mengingat jawaban yang kalian jawab di formulir tersebut. Nah, ketika tes wawancara ini dilaksanakan secara online, tidak ada hal khusus, tidak ada hal yang seketat offline, tidak ada hal yang membuat kalian tegang seperti offline. Karena yang terpenting pada saat kalian tes wawancara yaitu kamera, kemudian laptop atau PC, kemudian sinyal. Itu yang paling penting. Itu yang harus kalian siapkan sebenarnya apabila wawancara dilaksanakan secara online. Dan ini juga merupakan dampak negatif, terutama pada signal atau sinyal. Apabila sinyal kalian buruk, ya otomatis kalian akan memakan waktu lama. Memakan waktu lama otomatis akan mengurangi nilai dalam hal penyampaian, dalam hal komunikasi. Nah, jadi ini yang kakak tekankan. Pastikan kalian memiliki kamera yang lumayan bagus, kemudian kamera dalam arti yang di PC ya, kemudian PC dan laptop yang nggak lemot, kemudian sinyal yang tentunya diharapkan sinyalnya lancar gitu. Kemudian kita lanjut ke posisi ya. Ketika kalian posisi online, ya otomatis kalian hanya bisa sama seperti offline. Kalian duduk siap. Apabila kalian menjawab menggunakan bahasa tubuh, silakan permainkan bahasa tubuh kalian, tangan kalian seperti apa, itu sama seperti offline. Cuma bedanya hanya di tatap mukanya aja. Ya setidaknya kalau kalian wawancara online itu mengurangi ketegangan, mengurangi mental down, dan juga bisa lebih menguasai komunikasi. Itu aja sih. Jadi yang kita bahas hari ini itu sebagai awalan aja dulu, sebagai pengantar. Yang kita bahas hari ini itu tentu terkait dengan cara berbicara dan juga menjawab. Nah, ini langsung aja. Apabila ada pertanyaan, nih dari pewawancara atau penguji, hal yang harus kalian jawab itu yang pertama adalah terima kasih atas pertanyaannya, baik itu Pak atau Ibu, siapapun penguji atau pewawancara kalian. Kemudian kalian lanjutkan, mohon izin menjawab. Seperti itu. Contoh, dari mana adik mengetahui sekolah berhubungan? Contoh ya. Siap Bu, terima kasih atas pertanyaannya.
Misal Ibu ya, siap Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Saya mengetahui sekolah perhubungan dari sosial media. Contoh Instagram dari masing-masing sekolah kedinasan, ataupun juga dari web official. Nah, contoh seperti itu. Kalian jawab dengan tenang. Kalian jawab bagaimana kalian itu benar-benar menguasai itu, menguasai materi, menguasai jawaban yang akan dipertanyakan. Tenang aja, kayak yang kakak sampaikan tadi, tenang aja, simple. Jawablah yang simple, efektif, ya, padat, tapi memang itu jawabannya. Jadi kalau misalnya kalian belum berpengalaman Itu kalau dalam, kabar udah itu, biarlah dia ngabar ya aturannya. tolong yang lain di mute dulu ya. Baik, kakak akan lanjut. Jadi seperti itu, kalian pastikan kalian itu seperti menguasai apa yang akan kalian jawab. Nah, jadi benar-benar kalian tidak terbata-bata, benar-benar kalian tidak seperti mengeja, seperti merangkai jawaban, seperti mencari-cari jawaban dulu. Jangan seperti itu. Kakak akan contohkan lagi, misal, aduh kena angin. Kakak akan contohkan lagi, misal, apa yang kamu ketahui tentang PKTJ Tegal? Nah, seperti itu. Misal seperti itu pertanyaannya ya. Siap, terima kasih. Tolong di-mute dulu, ini kakak lagi ngejelasin. Kakak ulangi ya. Misal contoh pertanyaan lagi. Bagaimana kalian menjawab dengan tenang, menjawab dengan kelihatan ya, setidaknya kelihatan kalian menguasai jawaban, menguasai ilmu tersebut, kakak akan contohkan. Misal, apa yang Anda ketahui tentang PKDJ Tegal atau Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal? Misal nih bapak-bapak yang nanya ya, penguji atau wawancaranya bapak-bapak. Siapa? Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal yang saya ketahui adalah salah satu sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan, di mana PKTJ Tegal itu khusus membahas terkait dengan keselamatan transportasi jalan. Jadi, PKTJ Tegal itu merupakan sekolah dengan Institut Matra Darat yang berfokus pada keselamatan. Nah, contoh seperti itu. Jadi, dalam hal kalian berbicara, ada senyum, kemudian ada bahasa tubuh, ada tahap kalian di mana kalian kelihatan menguasai ilmu tersebut. Jadi singkat aja jawabannya, tapi kalian benar-benar kelihatan, wah, anak ini udah tahu nih jawabannya. Wah, anak ini benar-benar menguasai. Dari mana penguji akan menilai? Senyum kalian, cara menjawab kalian, ekspresi kalian. Itu yang penting. Dan bagaimana kejelasan kalian dalam menjawab. Kemudian ada pertanyaan lagi. Contoh, bagaimana motivasi adik, kenapa adik pengen masuk di sekolah kedinasan? Nah, contoh seperti itu. Kakak jawab. Siap, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Saya, motivasi saya tentunya, kenapa saya ingin bersekolah di sekolah perhubungan ataupun juga sekolah kedinasan, karena saya ingin untuk mengintrospeksi diri, untuk menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, dan tentunya ingin mengabdi kepada negara atau NKRI. Dan tahap-tahap selanjutnya tentunya saya ingin membanggakan keluarga, kemudian ingin memperbaiki sistem yang ada di Indonesia, dan juga ingin memperbaiki dari moda transportasi di Indonesia. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kalian menjawab dengan ketenangan. Iya lagi. Tolong di-mute dulu ya. Jadi seperti itu terkait dengan apa namanya, cara berbicara dan juga menjawab. Nah, jadi udah kakak jelaskan. Dan di terakhir ya, apabila kalian sudah selesai wawancara, ya biasanya penguji ataupun juga wawancara itu menutup
Jangan lupa kalian ucapkan terima kasih apabila udah ditutup ya. Kemudian di awal di Zoom sebelumnya kakak udah jelaskan bagaimana cara menyapa pewawancara atau penguji. Kalau kalian pengen tahu di Zoom sebelumnya kakak sudah up di YouTube dari Taruna Indonesia TV, silakan aja ditonton balik. Dan ini terkait dengan cara menjawab dan komunikasi yang benar. Jadi itu malam ini yang dapat kakak sampaikan terkait Zoom dan juga terkait kisi-kisi. Kita harus merevisi ya, merevisi kisi-kisi pertanyaan karena ternyata lebih cenderung ke wawancara online. Otomatis ini berbeda pertanyaannya dengan wawancara offline. Jadi untuk Zoom kisi-kisi akan kita umumkan di next Zoom ya. Karena kalian juga masih menunggu dari BIMTEK ya, BIMTEK psikotes kalian dulu. Kalian fokus ke psikotes saja dulu, masalah kisi-kisi kita akan susun ulang, karena wawancara lebih cenderung dilaksanakan secara online. Jadi itu, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan bagi kalian yang tadi berisik, kalau mau bicara silakan tanyakan aja secara langsung, jangan melalui chat. Kalian belajar untuk komunikasi dari sekarang. Bagaimana cara bertanya, bagaimana cara komunikasi dengan sopan dan santun tentunya. Silakan bagi kalian yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak, selamat malam. Izin bertanya. Kan psikotes itu sama wawancara online ya Kak. Apakah ada indikasi dapat terjadinya kecurangan Kak? Indikasi terjadinya kecurangan itu tidak akan cukup karena waktu kalian akan dipres. Jadi menurut kakak psikotes online ataupun juga wawancara online itu dipersulit dengan waktu kalian yang dipersingkat. Otomatis indikasi terkait dengan kecurangan tidak akan cukup, yang ada kalian akan keteteran. Ingat, psikotes bukan mencari benar salahnya, tapi psikotes itu mencari tentang bagaimana kalian konsistensi dalam menjawab. Bagaimana dengan kecepatan kalian dan kesabaran kalian dalam menjawab. Psikotes itu bukan terkait dengan benar salahnya. Begitu juga dengan wawancara. Benar salahnya jawaban kalian itu tidak dilihat, tapi bagaimana kalian dalam menyampaikan, komunikatif, kemudian ekspresif, kemudian penampilan seperti yang kakak sampaikan di Zoom awal. Aspek-aspek yang dinilai. Kalaupun kalian salah menjawab dalam kegiatan wawancara online, apakah mereka tahu nih, juri atau pewawancara kalian, apakah mereka tahu jawaban yang paling benar kayak gimana? Nggak tahu, nggak ada kunci jawabannya. Yang dilihat itu komunikasinya kalian, public speaking, penampilan kalian. Itu yang dilihat. Jadi nggak usah dipikir masalah benar salahnya. Nggak usah dipikir masalah indikasi kecurangan. Silakan kalian curang, tapi bukan itu yang dicari. Ingat, psikotes ini bukan SKD. Wawancara ini bukan SKD. Jadi itu udah khusus. Psikologi yang akan menilai. Kemudian penguji atau pewawancara yang akan menilai kalian. Jadi nggak usah mikir ke arah sana. Jelas? Siapa tadi yang bertanya tuh? Kalau bertanya, sampaikan nama ya. Sampaikan nama, biar kita saling kenal juga. Sampaikan nama dengan asal. Siap. Lanjut. Untuk record, ini kakak lagi record ya. Ini kita record, jadi tenang aja bagi kalian yang baru masuk, kalian bisa nanti lihat hasil recordnya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Izin bertanya Kak. Ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sabta Arga, asal dari Provinsi Sumatera Selatan Kak. Jadi izin bertanya di sini. Nah, pengalaman dari saya tahun kemarin itu pernah waktu di akhir setelah pewawancara mengakhiri pertanyaan, jadi pewawancaranya menanyakan apakah ada yang ingin ditanyakan. Maksudnya itu Kak, dari pewawancaranya menanyakan kepada saya apakah ada yang ingin ditanyakan ke pewawancara. Nah, itu baiknya ditanggapi bagaimana ya Kak? Siapa? Tidak ada. Terima kasih. Emang kalau misalnya disediakan pertanyaan, mau nanya apa kalian? Mending nggak usah.
Nggak ada yang perlu ditanyakan balik. Izin bertanya, Baik. Kak. Paham nggak yang bertanya tadi tuh sebelumnya? Paham, Kak, paham. Oke, lanjut. Terima kasih. Izin bertanya, Kak. Ya, Kalau psikotes dan wawancara, porsi nilainya di Pantuil berapa, Kak? 20%, 20%. Siap, Kak. Berarti kalau di psikotes, kalau nggak lolos, berarti nggak lanjut ke wawancara, apa lolos-lolos aja, Kak, di psikotes? Kalau Sama seperti kesehatan atau gimana, Pak? Kalau psikotes itu nanti dipantuhir. 20% tuh ini. Jadi pantuhir ya. Pantuhir itu SKD 60%, Smapta 20%, wawancara 20%. Kesehatan sama psikotes ini kalian disarankan nggak jadi taruna? Layak nggak kalian jadi taruna gitu? Walaupun nilai kalian yang 3 ini gede, ya SKD, kemudian Smapta dan wawancara ini gede, tapi di kesehatan sama psikotes atau psikologi kalian nggak layak jadi taruna, ya udah gugur kalian. Jadi kesehatan sama psikotes ini kalian disarankan nggak? Atau tidak? Dua itu doang penilaiannya. Tapi itu nanti dipantuhir kelihatan gitu. Makanya jangan heran nanti apabila nilai ya, semoga aja nilainya ada nanti. Jangan heran kalau nilai kalian besar, kalah ranking dengan nilai yang kecil. Berarti antara psikologi kalian dan kesehatan kalian ini nggak disarankan jadi taruna. Gitu. Paham? Baik, Kak. Baik. Terima kasih, Kak. Baik. Oke. Lanjut, ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Kalau misalnya nggak ada, ntar akhiri lagi. Silakan yang mau bertanya. Izin bertanya lagi, Kak. Ya, silakan. Kalau berarti sistem yang sekarang seperti sistem yang SKB tahap 1 atau bagaimana, Kak? Maksudnya? Di tes yang SKB tahap 2 ini kan psikotes dan wawancara. Apakah Betul. itu seperti sistem yang sebelumnya di kesehatan dan jasmani atau sendiri-sendiri sistem gugur, Kak? Sendiri-sendiri sistem gugur. Seperti Coba. di sebelumnya kan walaupun kita kesehatannya belum tahu hasil, tapi kita udah lanjut ke tes jasmaninya. Sedangkan kalau yang di sekarang itu psikotesnya itu seperti yang tahun lalu atau seperti yang tes sebelumnya atau bagaimana, Kak? Seperti yang tes Lanjut, sebelumnya kayaknya. Karena tahun lalu juga nggak ada sistem gugur tuh. Nanti kelihatannya dipantuhir. Oh, baik, Kak. Berarti lanjut aja, Kak, ya? Iya, lanjut aja. Siap, Soalnya makasih, Kak. antara tes psikotes sama wawancara juga kan berdampingan jadwalnya. Nggak mungkin ada pengumuman di antara itu kan? Siap, baik, Kak. Ada lagi? Silakan bagi yang ingin bertanya. Jangan sampai waktu kita sia-sia ini. Izin bertanya, Kak. Selamat malam, Kak. Ya, Izin bertanya, Kak, terkait ini dari pengalaman pribadi saya. Kan di saya itu lulusan 2020 dan 2021 itu kan saya mendaftar sekolah kedinasan IPDN. Nah, di 2022 ini saya baru mendaftar ke Menhub. Apakah nanti ada kemungkinan ditanya kenapa 2 tahun kemarin itu daftar IPDN dan baru tahun ini daftar ke Menhub, Kak? Izin, Kak. nanti ntar dulu. Penguji menanyakan hal tersebut, tahunya dari mana kamu daftar IPDN? Mungkin ditanya setelah, kan saya lulusan 2020, ditanya 2020 terus berapa saja gitu, Kak. Mending nggak usah dijabarin. Nanti menjebak kamu lagi. Bilang aja daftar sekolah perhubungan terus gagal. Ini nyoba tahun kedua. Itu lebih meluluhkan hati penguji dibanding kamu bilang nyari IPDN terus nyari Kemenhub.
Paham? Oke Kak, siap. Siap, terima kasih Kak. Ingat ya, wawancara itu tentang taktik juga ya. Jangan sampai kalian membuat statement yang menjebak diri sendiri. Jangan sampai. Kalian harus buat strategi juga itu. Karena ini saingan. Tarung bebas kalian dengan cara yang lain. Paham? Siap, Pak. Lanjut, ada lagi pertanyaan? Selamat Jangan malam, sampai- izin bertanya Kak. Ya, gimana? Ini kan kami kemarin misal ambil pas kesehatan semap tadi Poltek Bank Surabaya Kak. Berarti psikotes sama wawancara ini kami di mana tesnya Kak? Di rumah masing-masing. Ini bukan registrasi ulang ya Kak maksud aku. Kalau kemarin kan dari misal itu lanjut aja deh. Yang Nah, tahun 21. mungkin kalian besok dapat jawabannya, karena di jadwal besok kalian mendapatkan BIMTEK terkait dengan psikotes. Jadi kalian pahami aja besok. Kalau ngelihat dari tahun-tahun sebelumnya kan, bukan tahun sebelumnya, tahun lalu, itu dilaksanakan di rumah masing-masing, makanya ada kendala yang wifi-nya nggak bagus, yang sinyalnya nggak bagus, ya udah telat jawab psikotesnya gitu. Karena psikotes itu pakai waktu. 10 menit kalian jawab 30 soal kayak gitulah contoh. Tes gitu. Itu psikotes online. Makanya sinyal kalian harus bagus itu. Ada lagi pertanyaan? Siap, terima kasih Kak. Izin Kak bertanya Kak, itu BIMTEK-nya itu melalui Zoom atau seperti apa Kak? Webinar, Medianya? webinar. Siap Kak, terima kasih Kak. Udah pernah kalian ngikut webinar? Belum pernah ya? Apa udah pernah? Nanti kalian bakal dikasih sejenis link untuk BIMTEK itu. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi? Izinkan ini bahas tentang apa baru masuk. Ini bahas tentang cara menjawab pada saat wawancara. Jadi kita udah membahas, silakan kalian yang mau bertanya terkait dengan wawancara, silakan dipertanyakan. Sebelum kita kehabisan waktu. Ini Kak baru aja lembur, makanya masih pakai pakaian survei. Dan habis ini istirahat. Kalian juga istirahat, jangan begadang. Kisi-kisi pertanyaan nanti ya, kita masih revisi karena ternyata lebih cenderung ke wawancara online. Jadi kisi-kisinya kita masih revisi. Cenderungannya online ya untuk wawancara, kecenderungannya online. Kalau bertanya silakan gini ya, berbicara, kalian juga coba belajar untuk melakukan komunikasi di Zoom ini. Jadi jangan ngetik di di kolom chat, tapi kalian langsung aja bicara depan kakak. Lanjut. Ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya nggak ada, kita akan tutup. Karena next kita akan Zoom terkait dengan kisi-kisi. Mungkin itu yang kalian tunggu ya, kisi-kisi. Siapkan catatan tentunya. Siap, Kak. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Kak, izin bertanya.
Ya, silakan. Kalau ditanya visi dan misi ketika sudah menjadi taruna itu apakah Visi misi ketika jadi taruna. Tahu pengertian visi nggak? Ini yang nanya lebih siapa ya? Kenalin nama dulu. saya Kak Nanda Purnama Dewi Kak. Siapa? Agak putus-putus. Halo, siapa tadi yang nanya itu? Siap Kak Nanda Purnama Dewi. Oke, Nanda. Nanda tahu visi nggak? Pengertian visi. Seperti tujuan atau cita-cita. Oke, tujuan atau cita-cita. Kemudian misi. Mungkin susah Misi sinyal. itu Oke, gini aja Nanda. Diketik coba. Ini suaranya kurang jelas. Oke, karena waktu tinggal 8 menit ya, kakak langsung aja. Jadi apabila ada pertanyaan terkait dengan visi dan misi, jadi kalian yang pertama yang harus kalian ketahui, visi itu apa? Kemudian misi itu apa? Visi itu adalah sebuah tujuan atau cita-cita atau impian. Sedangkan misi itu adalah bagaimana cara untuk mewujudkan visi. Jadi penjabaran dari visi itu adalah misi. Jadi tinggal kalian buat aja. Cita-cita kalian apa? Misal cita-cita kalian jadi ASN atau aparatur sipil negara. Itu visi. Terus misi kalian, ya misi kalian menjadi taruna. Ya, menjadi taruna perhubungan. Kemudian mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian lulus menjadi perwira perhubungan dan akhirnya menjadi ASN. Nah, kayak gitu kurang lebih. Jadi apabila ada pertanyaan kayak gitu, yang kalian harus ketahui sebelumnya adalah visi itu apa, misi itu apa, baru kalian bisa menjawab. Jadi sinkron antara visi dan misi, ada kesinambungan, ada cita-cita, ada bagaimana cara mewujudkan cita-cita tersebut. Gitu. Untuk Nanda Purnama Dewi, paham nggak apa yang kakak maksud? Siap Kak, paham. Nah, oke. Lanjut, ada lagi Izin karena bertanya, waktu. Kak. Ya, silakan. Nama saya Nashwat. Saya ingin bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, itu kan tadi kalau visi misi sudah dijelasin Kakak tadi. Nah, kalau visi misinya untuk sekolah, itu apakah kita ngikutin sama visi misi yang ada di buat sekolah itu, misalnya kayak apa visi misi untuk sekolah itu ke depannya gitu loh. Terus yang kedua, tadi saat Kakak bilang, aku lupa tadi kurang dengar karena sinyalnya jelek, ada pertanyaan apabila pewawancara bertanya kepada kita apakah ada pertanyaan, itu apakah kita boleh bertanya tentang misalnya saya ingin masuk operasi pesawat udara, itu jurusan baru. Itu apakah kita boleh bertanya tentang itu, kayak misalnya apa aja gitu, atau ada batasannya yang harus kita tanya? Ya, terima kasih, Kak. Yang pertama terkait dengan visi misi, maksudnya itu menyebut visi misi sekolah yang dituju gitu. Iya, kayak misalnya pertanyaannya, apa visi misi kamu ketika kamu sudah
diterima gitu. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting bisa menjabarkan untuk konteks kamunya, bukan untuk konteks tujuan sekolahnya, gitu aja. Nggak masalah. Ya. Nah, terkait dengan pertanyaan, terkait jurusanmu tuh, ya kakak saranin jangan. Nanti motivasi kamu untuk tahu sekolah itu dikurangi nilainya. Ada penilaian terkait dengan motivasi nanti pada saat wawancara. Jadi kakak saranin, makanya kakak bilang di awal tadi, apabila pewawancara atau penguji menyuguhkan pertanyaan untuk kalian, yang mending jawab aja siap tidak Pak, terima kasih. Itu aja udah cukup, nyari aman lah ibaratnya. Simpelnya gitu, nyari aman. Ini untuk semua ya? Iya, baik. Oke. Iya, baik. Iya, siap. Paham, Kak. Terima kasih. Baik, ada lagi pertanyaan? Waktu tinggal 4 menit. Ya, silakan. Siap Kak, izin untuk bertanya. Siap. Perkenalkan, nama saya Ikhlasya Seluan, asal saya dari Kalimantan Tengah. Di sini saya ingin bertanya tentang di tes psikotes nanti, apakah ada tes gambar, Kak? Kalau online tidak ada. Yang ada tuh pola gambar, menyocokkan pola-pola. Itu. Kalau kalian menggambar di online kan nggak bisa. Jadi nggak ada ya. Yang ada tuh pola gambar. Gitu. Siap, terima kasih Kak. Oke, lanjut. Siap. Saya ingin bertanya, Kak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Deden Alindo Pratama, asal dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ingin bertanya, Kak. Ya. Yang jurusan khususnya penerbangan itu, Kak, yang ditanyakan oleh pewawancaranya itu biasanya apa, Kak? Pertanyaan-pertanyaannya itu oleh para penguji. Ya. Terkait kisi-kisi kita Zoom selanjutnya ya, karena kita masih revisi juga, karena wawancara dilaksanakan secara online, ya lebih cenderung ke online, jadi kita revisi, karena berbeda nanti pertanyaannya, terkait dengan offline dan juga online. Jadi ditunggu di Zoom selanjutnya ya, kita akan bahas kok. Siap, Kak. Siap, terima kasih, Kak. Yuk, lanjut 3 menit lagi, biar cepat. Izin bertanya, Siap. Kak. Ya, silakan. Nama saya Mutia. Saya mau bertanya, Kak, apakah pada saat tes wawancara nanti ada pertanyaan dari tenter yang memakai bahasa Inggris? Terima kasih. Nah, untuk bahasa Inggris ya, ini kalian persiapkan aja dulu. Setidaknya kalian bisa introduce myself lah, kayak memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Inggris. Kalau misalnya pun nanti kalian tetap pewawancara itu menggunakan bahasa Inggris, kalau kalian nggak bisa, ya jujur aja bilang nggak bisa gitu. Tapi setidaknya kalian menguasai introduce myself-nya gitu. Bagaimana kalian memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Inggris, itu aja sih. Kalian persiapkan aja itu dulu. Untuk Mutia, paham? Paham, Kak. Terima kasih. Oke, lanjut 2 menit lagi. Kayaknya last nih, last. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Nugraha, asal Banten. Banten. Yuk. Izin bertanya terkait tes psikotes nanti, kan kata kakak waktunya dipersingkat kan? Tapi soalnya banyak. Nah itu kalau misalnya waktunya udah mau habis tapi soalnya belum keisi semua, baiknya kayak gimana, Kak? Nggak usah diisi. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Kosongin aja gitu? Iya, kosongin aja. Nggak apa-apa. Psikotes bukan nyari salah benar, tapi konsisten, kesabaran, dan juga kecepatan dalam menjawab. Kalau misalnya nggak bisa jawab karena waktu habis, ya udah nggak apa-apa. Nggak masalah. Baik, Kak. Terima kasih. Ada lagi? Kak, izin bertanya. Ya. Perkenalkan, nama Putra Anggara dari Jawa Timur. Mau nanya, nanti pasti disuruh PBB atau tidak, Kak? Online jarang. Online jarang diminta kayak gitu. Kecuali offline. Siap, Kak. Terima kasih. Oke. Ini waktu udah habis ya, jadi kakak tutup aja. Kalau misalnya kalian ingin bertanya, silakan lanjut ke
grup wawancara kita, kelas wawancara, silakan kalau misalnya ada kekurangan dan kepuasan silakan kalian jawab, nanti kakak akan jawab dengan VN juga. Kalau bisa kalian jawab, nanya dengan VN juga, belajar komunikasi, jangan diketik ya. So mungkin itu aja dulu, besok kita akan lanjut. Nanti jadwalnya kita akan share terkait dengan kisi-kisi karena kita juga masih revisi. Dan terima kasih sudah ikut Zoom ini. Zoom ini udah direkod, nanti akan kita upload bagi kalian yang nggak bisa hadir dari awal. Silakan aja dilihat hasil recordnya nanti di Taruna Indonesia TV di YouTube-nya. Silakan kalian cek. Dan